Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delku Putri Afiza dengan NIM F1S12150. Di sini saya akan presentasikan tentang kewirausahaan bisnis baru dan kepemilikan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Daniel Aksa Ekskon MSc. Apa itu kewirausahaan? Kata wirausaha yang dewasa ini sering disebut dengan entrepreneurship, merupakan kata yang awalnya diadopsi dari bahasa Perancis entreprendre yang berarti memulai atau melaksanakan. Sedangkan wirausaha ataupun wira swasta sendiri merupakan tunggalan dari kata wira, swasta, dan usaha. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian untuk membuka dan menjalankan kegiatan yang sifatnya produktif dan mandiri. Hakikat kewirausahaan yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kemudian kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Kemudian manfaat wirausaha. Yang pertama, sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar, kemudian secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani, mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang lain maupun sikap-sikap terpuji lain. Kemudian sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. Kemudian sebagai pribadi pendidik bagi karyawan dipekerjakannya, di mana pendidikan tersebut berupa pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. Kemudian dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan baik dari segi pergaulan maupun hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Kemudian keuntungan wirausaha. Yang pertama, terbuka peluang untuk mencapai tujuan, kemudian terbuka peluang mendominasikan potensi secara penuh, kemudian terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, kemudian terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret, kemudian terbuka peluang untuk menjadi bos. Kemudian kelemahan wirausaha. Yang pertama, penghasilan yang tidak pasti, kemudian bekerja keras dengan waktu yang tidak terbatas, kemudian kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil, kemudian tanggung jawabnya cukup besar seperti keharusan mengambil keputusan walau mungkin belum menguasai permasalahan. Kemudian franchise sebagai salah satu bentuk organisasi terus berkembang dan semakin menarik perhatian karena hal-hal yang ditawarkan oleh bisnis ini menyangkut jasa, pekerjaan, dan peluang profesi mandiri. Perdebatan mengenai fenomena dan definisi bisnis ini pun semakin marak dan menjangkau berbagai disiplin ilmu, termasuk manajemen, pemasaran, ekonomi, sosiologi, psikologi, hukum, dan kewirausahaan. Kemudian, peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya. Dalam hal ini UKM, hal ini berdampak pada peningkatan kapabilitas pekerja yang dengan sendirinya turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, bisnis franchise umumnya menerapkan standar dan kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan. Dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dalam proses produksi. Akibatnya, terjadi sinergi antara UKM dan rantai pemasoknya untuk memastikan produk sesuai dengan standar dan kualitas yang dibutuhkan. Kemudian, perusahaan kecil. Peran penting usaha kecil telah disadari di seluruh dunia, tidak saja di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Perhatian pemerintah terhadap perusahaan kecil sangat besar, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Kemudian, ciri khusus usaha kecil,
Yang pertama, usaha kecil dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum. Kemudian operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang jelas. Kemudian usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Kemudian usaha tidak memiliki karyawan. Modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi. Kemudian wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. Kemudian keunggulan usaha kecil. Yang pertama, inovasi. Kedua, layanan pelanggan yang superior. Yang ketiga, biaya yang rendah. Yang keempat, mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Kemudian kelemahan usaha kecil. Meskipun perusahaan-perusahaan kecil membawa sejumlah kekuatan yang ke pasar yang kompetitif, tetapi mereka juga memiliki kelemahan dalam bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih mahal. Perusahaan kecil dapat menemukan mereka sendiri dalam keadaan rentan selama kondisi kemunduran perekonomian. Mereka baru mengakumulasi sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan pesaingnya yang lebih besar guna melindungi diri dari penurunan penjualan. Kemudian untuk badan usaha. Yang pertama, perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Kelebihan perusahaan jenis ini, selain pendiriannya mudah, adalah tidak memerlukan organisasi yang besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Kemudian firma. Perusahaan ini adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Kemudian perseroan komanditer, yaitu persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Kemudian perseroan terbatas atau PT adalah menurut undang-undang adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaan. Kemudian perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Kemudian perbedaan kewirausahaan dan usaha kecil. Pada umumnya, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha yang jarang memiliki badan hukum yang jelas. Berikut beberapa poin penting dalam perbedaan wirausaha dan perusahaan kecil. Di antaranya, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang memiliki badan hukum yang jelas. Kemudian, bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar, dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Kemudian, kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang didapatkan. Terima kasih penjelasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.